Bayangin dunia ini kayak pasar. Pasar gede. Pasar yang isinya semua negara di bumi. Dan di pasar itu ada satu mata uang yang semua orang pakai. Mau beli minyak? Dolar. Mau bayar utang antar negara? Dolar. Mau nyimpen cadangan devisa? Dolar juga. Basically, kalau kamu nggak punya dolar, kamu agak susah eksis di ekonomi global. Itu yang terjadi selama hampir 80 tahun terakhir. Dolar Amerika bukan sekedar mata uang, dia itu bahasa. Bahasa keuangan yang semua negara dipaksa fasih. Tapi, ada yang mulai berubah. Coba lihat datanya. Share dolar di cadangan devisa global udah turun dari 72% di tahun 2001, jadi sekitar 57% di akhir 2024. Hampir seperlima dominasinya udah menguap dalam 2 dekade doang. Itu bukan angka kecil. Dan ini bukan kebetulan. Negara-negara di seluruh dunia mulai sadar satu hal yang sebenarnya udah lama mereka tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Terlalu bergantung sama dolar itu berbahaya. Karena siapapun yang nguasain dolar, nguasain ekonomi dunia. Dan selama ini yang pegang remote controlnya ya Amerika. Nah, apa yang terjadi kalau Amerika mulai iseng pakai dolar sebagai senjata, buat sanksi, buat tekanan politik, buat kepentingan mereka sendiri? Negara-negara mulai cari exit door. Dan disinilah ceritanya makin seru. Karena ternyata ancaman terbesar buat dolar bukan dari China, bukan dari Rusia, bukan dari BRICS yang sering digembor-gemborkan itu. Ancaman terbesarnya justru datang dari dalam, dari Washington sendiri, dari satu orang yang harusnya jadi penjaga dolar paling loyal, Donald Trump. Ini yang bikin gue geleng-geleng kepala. Trump, si paling patriot, si paling America first, pernah ancam negara BRICS yang berani tinggalkan dolar bakal dikasih tarif 100%. Tapi justru kebijakan-kebijakannya sendiri yang paling efektif nancurin kepercayaan dunia terhadap dolar. Gimana bisa? Dolar kuat bukan cuma karena ekonomi Amerika gede. Dolar kuat karena dunia percaya sama stabilitas Amerika, percaya sama institusinya, percaya sama prediktabilitasnya, bahwa besok aturan mainnya masih sama kayak hari ini. Bukan emas yang jadi fondasinya, bukan minyak, tapi kepercayaan. Trump hancurin semua itu. Tarif naik turun sembarangan, kebijakan berubah dalam hitungan jam, sekutu sendiri diancam. Semua ini ngirim sinyal ke seluruh dunia bahwa Amerika di bawah Trump itu nggak bisa diprediksi. Hari ini kawan, besok lawan. Hari ini tarifnya 10%, besok bisa 50%. Nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi minggu depan. Kalau kamu nggak bisa prediksi Amerika, kamu nggak bisa sepenuhnya percaya sama dolar. Bayangin naruh semua tabungan di bank yang aturannya bisa berubah tergantung mood management. Kamu masih mau naruh duit di sana? Enggak kan? Minimal kamu diversifikasi. Dan itulah persis yang lagi dilakuin negara-negara sekarang. Mereka kurangi dolar, tambah emas, eksplorasi mata uang alternatif. Bank sentral seluruh dunia borong emas rekor, lebih dari 1.000 ton per tahun, 3 tahun berturut-turut. Nyari safe haven yang nggak bisa dikontrol Washington, nggak bisa dibekukan lewat sanksi, nggak bisa dijadiin senjata politik. Ironis, Cina bertahun-tahun coba geser dolar. Triliunan diinvestasikan, yuan dipromosiin ke seluruh penjuru dunia. Nggak berhasil-berhasil. Kepercayaan terhadap dolar terlalu kuat untuk digoyahin dari luar. Tapi Trump berhasil lakuin apa yang Cina nggak bisa lakuin. Bikin dunia ragu sama dolar. Dari dalam. Tapi China nggak cuma duduk diam nunggu dolar runtuh sendiri. Mereka udah lama nyiapin senjata. Diam-diam, sistematis. Dan ini yang belum banyak orang tahu. Namanya CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Simpelnya, ini versi China-nya SWIFT. Sistem yang bikin transaksi keuangan antar negara bisa jalan tanpa harus lewat dolar, tanpa harus lewat infrastruktur yang dikontrol Amerika. Dan skala CIPS ini udah gila-gilaan. Di 2025,
CIPS memproses transaksi setara 245 triliun dolar dalam denominasi yuan. Bukan angka kecil, ini infrastruktur nyata yang udah berjalan, bukan sekedar wacana geopolitik di meja konferensi. Belum cukup, China juga kencang-kencangnya kembangkan yuan digital, mata uang digital bank sentral yang bisa fasilitasi transaksi lintas negara tanpa perlu infrastruktur dolar sama sekali. Nggak perlu SWIFT, nggak perlu koresponden Bank Amerika, nggak perlu izin Washington. Hasilnya udah kelihatan. China dan Brasil sepakat transaksi langsung pakai yuan dan riel tanpa dolar sebagai perantara. China dan Arab Saudi mulai bayar minyak pakai yuan, sesuatu yang 10 tahun lalu dianggap mustahil. Negara-negara SCO, India, Rusia, China, Iran, Pakistan, di 2025 udah 97% transaksi antar mereka pakai mata uang lokal, bukan dolar. Tapi ini yang menarik, ada twist yang kebanyakan orang nggak tahu. China sendiri sebenarnya ragu mau sepenuhnya internasionalisasi yuan. Kenapa? Karena kalau yuan jadi mata uang global, China harus buka capital market mereka selebar-lebarnya. Modal bisa masuk bebas, tapi bisa keluar bebas juga. Dan itu justru bisa ngancurin model ekonomi China yang selama ini sukses karena kontrol ketat pemerintah atas aliran uang. Jadi China main di dua sisi, dorong dedolarisasi di luar, tapi rem internasionalisasi yuan di dalam. Cerdik, tapi sangat berisiko. Banyak yang mikir BRICS adalah ancaman serius buat dolar. 10 negara besar, Brasil, Rusia, India, China, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Ethiopia, Afrika Selatan, bergabung buat nantangin dominasi Barat. Kedengarannya menakutkan buat Amerika. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, realitanya jauh lebih kompleks dari yang kelihatan di permukaan. BRICS itu retak dari dalam. Contoh paling jelas, India. India anggota BRICS, tapi justru vokal banget tentang dedolarisasi. Menteri Luar Negeri India bilang terang-terangan, dolar sebagai mata uang cadangan adalah sumber stabilitas ekonomi global. Kita butuh lebih banyak stabilitas, bukan lebih sedikit. Dan bukan cuma ngomong, Februari 2026, India malah tanda tangan trade deal sama Amerika. Setuju berhenti beli minyak Rusia dengan imbalan tarif lebih rendah dari Amerika Serikat. Pukulan telak buat solidaritas BRICS. Kamu gak bisa bilang anti dolar di forum internasional, terus diam-diam cium tangan Washington di balik pintu. Terus ada masalah kepentingan yang beda-beda. Rusia mau dedolarisasi karena kena sanksi, gak ada pilihan lain. China mau karena ekspansi pengaruh global. Brasil mau karena ketergantungan dolar bikin mereka vulnerable di pasar komoditas. Tapi India, mereka justru untung dari sistem yang ada sekarang. Kenapa harus berubah kalau kondisinya enak-enak aja? Dengan kepentingan sedivergen ini, susah banget BRICS bergerak solid ke satu arah. Mereka bukan blok, mereka kumpulan negara yang kebetulan gak suka Amerika, tapi gak selalu satu visi. Trump juga gak tinggal diam. Ancaman tarif 100% buat negara yang berani coba ganti dolar, bikin banyak anggota BRICS mikir 2 kali sebelum bertindak. Indonesia sendiri langsung bilang tidak tertarik sama isu dedolarisasi setelah Trump buka mulut. Jadi BRICS bukan ancaman yang semenyeramkan kelihatannya. Koalisi yang besar di atas kertas, tapi retak di dalam. Oke, setelah semua yang kita bahas, apakah dolar bakal mati? Tidak, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Dolar masih dominan secara masif. Di 2025, dolar masih ada di 89% transaksi forex global. Hampir semua komoditas masih dihargai dalam dolar. Pasar obligasi Amerika Serikat masih yang terdalam dan paling liquid di dunia. Dan belum ada mata uang lain yang bisa nandingin itu dalam waktu singkat. Euro nggak cukup kuat. Yuan nggak cukup terbuka. Emas nggak praktis buat transaksi harian antar negara. Tapi, dan ini yang penting, trennya jelas. Dolar pelan-pelan kehilangan tahtanya. Bukan dalam semalam, bukan dalam setahun, tapi arahnya jelas. Share di cadangan devisa global terus turun. Negara-negara terus diversifikasi. Infrastruktur alternatif terus dibangun. Batu bata demi batu bata,
diam-diam. Dan yang paling ironis, proses ini justru dipercepat oleh Amerika sendiri, lewat kebijakan Trump yang nggak bisa diprediksi, lewat weaponisasi sanksi yang kebablasan, lewat sikap yang bikin sekutu sendiri jadi ragu sama Washington. Buat Indonesia, ini penting banget dipahami. Kita ada di tengah-tengah dua kubu. Kita anggota BRICS, tapi kita juga butuh Amerika. Kita transaksi pakai dolar, tapi kita juga mulai eksplorasi mata uang lokal dalam perdagangan ASEAN. Kita nggak bisa pura-pura ini bukan urusan kita, karena ini sangat urusan kita. Dunia yang tadinya unipolar, satu raja, satu mata uang, pelan-pelan bergerak ke arah multipolar. Dan di dunia multipolar, nggak ada yang bisa santai. Semua harus lebih cerdik, lebih adaptif, lebih strategis. Jadi begini simpelnya, dolar nggak akan mati, tapi dia sedang terluka. Bukan karena Cina terlalu kuat, bukan karena BRICS terlalu solid, tapi karena Amerika sendiri yang pelan-pelan ngikis kepercayaan yang selama 80 tahun jadi fondasinya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling siap? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau video ini nambah wawasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.